Ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana kejadian hari akhir, ya. Di antaranya di sini ada gambar pertama, yaitu gambar seorang jenazah yang sedang disolatkan. Lalu ada gambar kedua, gambar pohon yang tumbang pada saat kemarau. Gambar ketiga adalah gambar gunung berapi meletus, ya, yang mana semua kejadian ini termasuk ke dalam fenomena-fenomena daripada hari akhir, ya. Lalu pada kesempatan kali ini juga, bab ini juga kita akan membahas beberapa hal. Nah, ini secara garis besarnya, ya. Kita akan membahas tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, ya. Ini berkaitan dengan kiamat. Kiamat itu nanti kita akan jelaskan, ada kiamat sugro dan ada juga kiamat kubro, ya. Setelah itu di dalamnya juga akan dibahas proses-proses kehidupan manusia di alam setelah alam dunia, ya. Dari yaumul barzah, dari yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan juga yaumul mizan, ya. Dan nanti juga kita akan bahas tempat akhir di mana kehidupan ini akan berakhir, yaitu ada surga dan ada neraka, ya. Proses pembelajarannya seperti apa? Kita akan mendengarkan beberapa paparan, kita akan bahas, dan juga kalian itu diharapkan nanti bisa satu memahami, ya, memahami apa yang dimaksud dengan hari akhir, memahami apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir, ya. Lalu juga harus bisa meyakini kejadiannya, meyakini fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan juga kita harus bisa meyakini bahwasanya hari akhir itu akan benar-benar terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Hanya Allah yang tahu. Allah merahasiakan hal tersebut. Nah, sikap mulia yang diharapkan muncul pada diri kalian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah kalian supaya bisa mawas diri, lalu bisa membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, ya. Itu adalah sikap yang diharapkan bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita mulai pembahasannya. Di sini beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman, rukun iman yang kelima, ya. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya adalah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur, ya. Sudah jelas dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, ya. Tidak ada lagi keraguan, dan sungguh Allah juga nanti akan membangkitkan semua makhluk, ya, yang ada di dalam kubur. Iman kepada hari akhir merupakan hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Secara garis besar, iman kepada hari akhir ini adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, ya. Hari akhir, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari akhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hari akhir atau kiamat sugro, yang termasuk ke dalam kiamat kecil, ya. Tanda-tandanya itu adalah
terjadinya kematian yang menimpa seseorang. Itu adalah salah satu contohnya. Ada juga bencana alam dan juga musibah-musibah yang lainnya. Itu merupakan termasuk ke dalam kelompok kiamat sugro. Adapun yang kedua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Di sini kiamat kubro terjadi apabila adanya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tidak hanya yang terjadi pada saat kiamat kubro adalah langit terbelah, bumi berguncang, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini mati. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 18, As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bahwasanya langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Jadi kalian itu harus bisa mempercayai bahwasanya hal-hal yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir itu akan benar-benar terjadi. Kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian ke akhirat kelak pasti akan mengalami yang namanya yaumul barzah ini atau alam kubur. Apa yang terjadi di yaumul barzah? Di sana kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kita akan ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir berkaitan dengan amal yang kita perbuat yang dilakukan di dunia selama masa hidupnya. Lalu yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari di mana seluruh umat manusia, seluruh makhluk itu dibangkitkan, ya. Setelah dibangkitkan di Yaumul Ba'ats juga semua makhluk hidup akan diarahkan dari alam kubur ke padang mahsyar, ya. Nah, hal ini terjadi setelah sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya. Jadi tadi
ketika sangkakala ditiup yang pertama kalinya itu adalah kehancuran alam semesta. Yang kedua kali adalah pertanda bahwa seluruh makhluk hidup itu akan dibangkitkan kembali. Lalu proses yang ketiga ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah sebuah proses di mana seluruh makhluk hidup itu dikumpulkan, ya. Dikumpulkannya seluruh manusia di sebuah tempat yang disebut padang mahsyar, ya. Di sana semua makhluk hidup akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Catatan amal baik, catatan amal buruk, ya. Ada manusia yang menerima catatan amalnya di tangan kanannya, ada yang menerima catatan amalnya di tangan kiri, bahkan ada yang menerima catatan amalnya itu di pundak, ya. Itu tergantung amal perbuatannya yang dilakukan selama masih hidup di alam dunia. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab ini ada juga yang berpendapat bahwa kedua proses ini adalah sama. Karena apa? Di sana pada hari tersebut kita seluruh umat manusia akan ditimbang amalnya, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Di sana juga akan diperhitungkannya seluruh amal. Apabila amal baik kita lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam surga, dan apabila amal buruk kita yang lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga di sana manusia juga akan menerima balasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada potongan ayat Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya adalah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya lebihnya demikian yang bisa Bapak paparkan, yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan juga kalian bisa mengamalkannya, bisa memahami dan juga meyakini bahwa oh iya benar bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan kalian juga bisa menanamkan sebuah sikap di mana sikap tersebut adalah sikap yang mana mencerminkan kalian mempersiapkan diri kalian untuk bisa menghadapi hari akhir tersebut, ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila
ada satu dua hal yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada satu dua hal yang salah maka itu adalah murni secara pribadi adalah manusiawi yang banyak kesalahan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.